Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi rekan-rekan. Perkenalkan, kami dari grup 7 dengan saya sendiri, Yustarina Intan, dan rekan-rekan saya, Angela Devi, Sarah Tessa, dan juga Taskia Rahma. Izinkan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang fenomena live streaming pada bisnis usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Selanjutnya, kita akan bahas lebih lanjut terkait study case untuk profil UMKM Pasteli Outfit, di mana ini adalah UMKM lokal yang bergerak di industri fashion Indonesia dengan fokus pada pakaian dan aksesoris yang berkonsep pastel. Dibangun dengan semangat kreativitas dan dedikasi untuk menghadirkan gaya yang unik dan menarik bagi para penggemar fashion di Indonesia. Pasteli Outfit ini berdiri di akhir tahun 2021, di mana pada tahun tersebut terdapat fitur live stream commerce pada platform TikTok dan Shopee yang mulai berkembang. Platform ini kemudian digunakan oleh Pasteli Outfit untuk memberikan kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya, yaitu bisnis Pasteli Outfit. Selanjutnya untuk case study kita akan membahas lebih lanjut pada video selanjutnya. Selamat datang di podcast Inovasi UI. Halo semuanya, kami dari grup 7 dengan saya sendiri, Intan, dan rekan saya, Angela Devi, Sarah, Taskia. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan fenomena live streaming. Dan ini tuh kita mau bahas bagaimana sih live streaming itu bisa menjadi alat yang luar biasa untuk para pengusaha UMKM. Bersama kita kali ini ada Noni dari Pasteli Outfit yang akan membagikan ceritanya terkait live streaming di usahanya. Halo Kak Nani, selamat datang. Kak, boleh nggak cerita sedikit tentang latar belakang Kakak dan bisnis Kakak? Halo Kak Angel, Kak Intan, Kak Sarah, Kak Taskia. Kenalin, aku Noni dari Pasteli Outfit. Sebelumnya terima kasih udah ajak aku kesini dan diskusi bareng kakak semua. Jadi sebenarnya aku tuh udah lama tertarik sama bisnis dari aku kecil lah gitu. Jadi memang kalau ditanya suka aku atau sebenarnya aku udah bisnis Kebetulan ya, iya. Oke, di pengusaha gitu. Cuma saat itu aku nggak tahu mau bikin apa gitu, karena emang masih kecil juga kan gitu. Tapi yang dari aku kecil itu, aku emang kayak udah selalu berdagang kecil-kecilan gitu. Jadi aku pernah jualan halung, gelang, baju, jadi kesalah, terus pernah jualan makanan juga, PO gitu. Itu mungkin awal mulanya bisnis ya. Kalau ditanya awal mulanya bisnis yang sekarang ini gitu, itu sebenarnya dari lingkungan sih gitu. Jadi kalau misalnya kakaknya tahu, mungkin teman-teman juga, aku itu tinggal di daerah Cipayung. Mungkin ada yang Tantangan ya? Iya, Iya. jadi daerah Cipadu itu tuh kayak 11-12 Tanah Abang. Di Cipadu itu versi Tanah Abang di Tangerangnya gitu. Jadi emang di daerah sana tuh banyak banget yang konveksi dan jualan bahan, termasuk kita nggak cuy lingkungan aku. Jadi kayak kanan kiri depan belakang aku tuh isinya emang konveksi ya. Waktu mulai dari situ kan aku ngeliat tuh kayaknya walaupun masih konvensional banget nih, konveksinya tuh kayak rame terus gitu. Selalu yang kayak lembur, selalu yang banyak orderan gitu. Terus aku bertanya sama kan, itu sebenarnya mereka tuh siapa sih gitu, dan distribusinya kemana gitu, kenapa ya bisa oke gitu ya, artinya oke gitu, padahal bahannya kayak konvensional gitu. Terus mereka memperkenalkan benar-benar kayak aku. Dan pas aku cek di marketplace kali ya, yang gampang aku langsung cek di marketplace, ternyata demand-nya tuh tinggi banget gitu. Jadi kayak demand-nya tinggi banget, terus aku lihat kayaknya ada celah nih buat aku bisa masuk gitu. Jadinya itu di awal mulanya, dan akhirnya aku start buat coba jualin produk-produk tetangga aku sendiri ini nih gitu. Jadi itu awal mulanya pas kayak gitu bentuk sih, bener-bener dari lingkungan sekitar. Jadi kayak memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar aku nih gitu. Oke, keren banget sih Kak ceritanya tentang latar belakang dari Pasteli Outfit ini. Nah, boleh share sedikit dulu nggak nih Kak tentang awalnya kenapa sih Kakak tuh milih live streaming? Terus kepikiran gitu ide, wah Pasteli Outfit ini mau live streaming untuk penjualannya.
Jadi pas lagi tes sendirinya tuh udah dekatnya tahun 2021 akhir. Oke, jadi kalau bisa dibilang tahun itu tuh awal mulanya TikTok baru masuk nih, tapi belum ada TikTok Shop gitu. Jadi TikToknya ada, TikTok Shopnya belum ada. Aku cuma menggunakan TikTok ini sebagai platform marketingnya gitu. Nah, di akhir 2021 ini TikTok menghadirkan fitur live streaming kan gitu. Nah, karena aku memang dari awal itu udah fokus marketing yang lewat TikTok, jadi aku manfaatin semua nih yang TikTok kegiatan gitu, fitur-fiturnya. Jadi sejak saat itulah aku mulai ikut live streaming dari TikTok gitu. Berarti pertamanya tuh di TikTok ya? Iya, jadi karena emang yang paling memperkenalkan live streaming itu menurut aku TikTok sih gitu. Yang sampai semua orang hampir sewa tuh ikut live tuh memang dari TikTok. Jadi mulai emang dari TikTok sih triggernya. Tapi kalau sekarang boleh di-share juga nggak Kak? Biasanya tuh live streamingnya tuh di platform apa aja? Kalau untuk saat ini aku cuman aktif di platform yang memang aku juga penjualannya dari situ. Jadi saat ini aku baru aktif juga sih Kak, dari Shopee sama TikTok Shop sendiri. Jadi proses pertama kali itu dari TikTok yang live streaming. Nah, boleh ceritain guys Kak gimana tantangan-tantangan yang pertama kali dihadapi oleh Kakak dan Pastel Outfit dan gimana Kakak dan brand ini mengatasi masalah tersebut? Tantangannya tuh cukup besar karena sebenarnya Pastel Outfit ini sendiri tumbuh bareng dengan si live streaming ini gitu. Jadi kan kita tuh bener join duluan sebelum ada live streamingnya gitu. Jadi kalau bisa dibilang kita nggak punya guideline, nggak punya panduan harus kayak gimana nih cara live streamingnya, terutama di TikTok ya gitu. Jadi bener-bener dari awal tuh kita trial dan error aja sih Kak. Bener-bener trial dan error, nyoba-nyoba yang sekiranya ngelihat juga mungkin kompetitor gitu yang worth it, yang oke tuh strateginya kayak gimana sih gitu. Bahkan itu kayaknya tuh kalau nggak salah ingat ya, setengah tahun pertama tuh live streaming tapi bener-bener apa ya, trial dan error sih Kak. Kalau dibilang kan awal-awal memang nol penonton gitu. Jadi nol penonton terus sama baru mulai masuk 1, 2 kayak gitu-gitu. Tapi kita tetap nyalain aja nih live streamingnya gitu. Waktu memang kalau kita tetap nyalain, dan setelah beberapa bulan kemudian baru tuh hasil baru penonton gitu. Penonton juga nggak langsung banyak sih gitu, cuman ya itu sih kendalanya gitu. Kita bener-bener nggak bisa nanya ke orang gitu ya mungkin, karena memang ya kita nih justru ya bener-bener garda terdepan buat trial dan error si live streaming ini gitu. Itu perjalanan yang sangat luar biasa ya Kak ya. Terus bagaimana sih Kak dampak live streaming terhadap bisnis Kakak yang Kakak rasain selama ini? Jadi mungkin aku ceritain singkat kali ya, kalau misalnya di dunia live streaming ini terutama TikTok itu tuh ada dua metode. Nah, satu kita brand yang live langsung, yang kedua menggunakan jasa si KOL atau afiliator. Nah, bisnis aku sendiri tuh fokusnya pakai strategi yang kedua gitu. Terus kalau ditanya seberapa besar dampaknya, saat ini aja aku tuh 80% penjualan itu lewat afiliator ini, dimana afiliator ini juga cara mempromosikan itu lewat live streaming. Jadi sebenarnya sebegitu ngaruhnya sih Kak, sebegitu dahsyatnya si omsetnya ini dari si live streamingnya tadi Kak. Oke. Kak, boleh nggak ceritain sedikit lebih rinci lagi tuh untuk strateginya itu sama live streaming bagaimana sih? Kayak misalnya cara menarik ranking penonton tuh seperti apa gitu? Kalau strategi dari aku mungkin agak ada sedikit tips and trick yang dari apa yang aku amati selama ini. Jadi algoritma TikTok itu juga beda-beda sih Kak. Kalau sekarang itu aku lihatnya pertama akunnya harus aktif dulu gitu. Jadi nggak bisa nih ucuk-ucuk bikin akun hari ini semua nge-live tiba-tiba pengennya ada 1000 yang nonton gitu. Jadi paling enggak sih ada 30 konten dulu nih yang diupload. Itu harus rutin gitu ya Kak? Rutin itu juga jangan 30 langsung diupload dalam sehari gitu. Jadi dalam sebulan itu ada 30 konten. Nah si TikToknya ini kan akan mendetect kalau misalnya akunnya itu aktif nih tuh, jadi akan dikasih penonton. Nah yang kedua, kalau streamernya itu sih kuncinya harus good looking, terutama aku nih kan di fashion.
Jadi harus streamernya ini harus mempresentasikan banget sama fashion gitu. Sebenarnya tergantung kebutuhan brandnya lagi sih, tapi minimal banget ya harus good looking, harus rapi. Kalau misalnya desainnya oke banget sih ya lebih bagus lagi. Bonus ya itu ya. Aduh, Ya. bos. Nah yang ketiga, streamernya tadi itu juga harus memperhatikan penampilan dari atas sampai bawah nih. Jadi jangan mentang-mentang kayak aku nih jualan atasan, terus bawahannya kayak apa bebas gitu, kayak diperhatikan dia gitu kayak pakai kolor. Gitu. Makanya harus atas bawahnya itu harus oke gitu, properti yang dipakai, gelang, kalung atau tas apapun itu tuh juga harus menarik perhatian, dan it's okay banget kok kalau misalnya nggak harus semua dari brand kitanya gitu. Jadi pakai brand orang lain juga apa-apa, yang penting gimana caranya looknya tuh bener-bener oke dan bikin orang tuh stay di 3 detik pertama. Itu ngaruh ya kak ya, 3 detik pertama itu ya. Betul. Yang keempat, interaksi sama penonton. Jadi cara komunikasinya kalau bisa jangan kita ngejelasin produknya langsung nih, kayak deskripsinya, ukurannya apa, kan penonton bakal boring kan. Kita harus melempar pertanyaan, melempar interaksi sama penonton. Jadi daripada kita bilang produk kita ukurannya sekian, bisa buat Ukurannya sekian, ini kayak lebarnya berapa, panjangnya berapa, penonton kan juga nggak ngerti kan, ikan dada gitu-gitu awam. Mendingan lebih baik tuh dilempar aja pertanyaannya ke penonton, ke viewersnya. BB-nya berapa kak? Gitu. Kita coba cekin muat gak sama produk kita. Gitu. Nah itu kan akan menimbulkan komentar kan, dari penonton, interaksi. Makin oke lagi nih engagementnya. Nah TikToknya masukin lagi tuh viewersnya ke kita, kayak gitu. Oke, tadi kan ada 4 tips yang mungkin dari internal ya, hal yang bisa kita kontrol gitu. Nah, kalau tips terakhir mungkin sedikit eksternalnya kali ya kak. Itu kita nggak munafik juga kalau TikTok itu udah banyak banget kan pesaingnya. banyak banget. Dan gak gampang kan buat UMKM kecil kayak kita yang modalnya kecil bisa bersaing di sana sama brand-brand yang budget iklannya aja bisa miliaran. Betul. Jadi gimana pun juga saran dari aku tetap harus nge-add sih. Nah bisa di TikTok ini ada nih ads selama sesi live streaming gitu. Jadi adsnya tuh benar-benar cuma selama kita Live streaming aja ya? Itu anak khusus. Itu ngaruh banget sih kak. Itu ngaruh banget gitu. Walaupun gak harus banyak-banyak tapi oke gitu. Berarti faktor internal sama eksternal itu ngaruh banget ya kayak nggak cuma kita nggak cuma melihat internalnya aja sih, tapi kita juga tetap memperhatikan faktor eksternalnya juga ya. Ya oke, harus dua-duanya. Harus dua-duanya balance. Betul. Terima kasih banyak Kak Noni atas waktunya sharing-sharing dengan kita tentang live streaming dan UMKM Nestle Outfit. Itu tadi perbincangan kita dengan Kak Noni, seorang pengusaha UMKM yang sukses memanfaatkan live streaming untuk mengembangkan bisnisnya. Semoga teman-teman yang mendengar podcast kita bisa mengambil pelajaran dan tips and trick dari Kak Noni ya untuk bisnis-bisnisnya. Dan terakhir dari kami, tetap semangat dan terus berinovasi.